Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Ajis Lukman Praja, MSI, dan yang terhormat kepada Ibu Siti Solihah Nurfaidah, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Ilmu Sosial Dasar kelas 2D PGSD. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi dan perkembangan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vicky Aditya Dwi Putri dengan NPM 205060139. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Nadia Maharani Putri dengan NPM 205060148 dan Tri Ashifa Lestari dengan NPM 205060159. Langsung saja penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Tri Ashifa Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ashifa Lestari dengan NPM 205060159. Di sini saya akan membacakan A. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari persoalan memilih kemungkinan penggunaan sumber daya yang terbatas agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang terbatas. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana seseorang atau masyarakat memilih cara pemanfaatan langkahnya, sumber daya yang disediakan oleh alam dan oleh warisan generasi sebelumnya. Dan ilmu ekonomi terdiri dari 3 bagian. 1. Ekonomi deskriptif. 2. Ekonomi teori. 3. Ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah ilmu yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara. Yang kedua, ada ekonomi teori. Artinya, ilmu yang membahas gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada ekonomi terapan, yang artinya ilmu yang membahas penerapan teori ekonomi suatu rumah tangga ekonomi. Dan selanjutnya, B. Sistem ekonomi dan sosial. Sistem ekonomi. Menurut Gillarzo, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Pembedaan sistem ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu 1. Sistem pemilikan sumber daya. 2. Derajat kompetisi dan penerimaan imbalan atas kerja. Dan yang ketiga, peran pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani Putri dengan NPM 205060148. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Tri Ashifa, dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai pembangunan ekonomi. Menurut Mellor, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang dengannya perekonomian diubah dari apa yang sebagian besar perdesaan dan pertanian menjadi sebagian besar perkotaan, industri, dan jasa-jasa. Jadi, inti pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi.
Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional atau kuantitatif. Selanjutnya, mengenai dampak positif dan negatif dari pembangunan ekonomi. Mengenai dampak positif, yang pertama, melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Nah, yang terakhir, pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Adityana Dewi Putri dengan NPM 205060139. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari pembangunan ekonomi. Yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Contohnya, dengan adanya pabrik-pabrik industri akan mengakibatkan pencemaran udara, pencemaran air, dan sebagainya. Yang kedua, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Yang ketiga, hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani. Karena kurangnya lahan pertanian, maka habitat alami bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan akan berkurang. Selanjutnya, mengapa perlu belajar ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi mempelajari daya upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Pada hakikatnya, yang dipelajari oleh ilmu ekonomi terbatas pada kesejahteraan materi, yaitu yang berhubungan dengan benda dan jasa. Menurut Cass dan Fire, dalam prinsip-prinsip ekonomi mikro tahun 2003, ada alasan utama dalam mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, mempelajari kerangka berpikir. Yang kedua, memahami masyarakat. Yang ketiga, memahami masalah global. Yang keempat, menjadi pemberi suara yang berpengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.